Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ridwan Purnama dengan NIM C14012311089 dari kelompok 7 Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melakukan review terhadap materi praktikum yang sudah dilakukan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. So, langsung aja kita ke videonya. Berikut ini adalah anggota kelompok 7. Baik, jadi pada pertemuan pertama praktikum ini memiliki judul materi yaitu studi pustaka melalui literasi digital terkait ciri seksual sekunder dan primer, anatomi organ, reproduksi pada organisme akuatik. Nah, pada materi ini kami mempelajari tentang reproduksi ikan secara keseluruhan mengenai ciri seksual maupun ciri seksual sekunder maupun ciri seksual primer. Nah, jadi ikan ini bersifat gonokoristik atau mempertahankan satu jenis kelamin sepanjang hidupnya. Gonokoristik sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu gonokoristik tidak berdiferensiasi dan berdiferensiasi. Pada gonokoristik berdiferensiasi ini yaitu pada tahap juvenil ikan sudah mulai terlihat jenis kelaminnya, baik itu jantan maupun betina. Sedangkan pada gonokoristik tidak berdiferensiasi ini pada tahap juvenil ini masih belum terlihat apakah ikan tersebut jantan ataupun betina. Selain itu juga ada jenis kelompok ikan hermafrodit atau dapat berganti jenis kelamin sepanjang masa hidupnya. Untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina dapat dilihat melalui ciri seksualnya. Nah, ciri seksual ini terbagi menjadi dua, yaitu ciri seksual primer dan juga sekunder. Pada ciri seksual primer ini merupakan organ yang langsung berkaitan selama proses reproduksi, seperti gonad dan juga salurannya. Nah, pada ikan jantan, ciri seksual primernya yaitu ditandai dengan adanya testis, sedangkan pada betina ditandai dengan ovarium. Kemudian pada ciri seksual sekunder ini merupakan bagian yang secara keseluruhan tubuh ikan kita dapat dilihat melalui seperti ukuran tubuhnya, bentuk siripnya, dan juga warna. Nah, prosedur praktikum yang dilakukan yaitu dengan mencari studi literatur terkait dengan ciri seksual primer, ciri seksual sekunder, anatomi organ, dan juga gonad dari ikan yang perlu dicari. Nah, ikan yang perlu dicari ini terbagi menjadi beberapa family. Nah, family pertama itu ada Cyprinidae, kemudian Cichlidae, kemudian catfish, dan juga loach. Dan yang satu tambahan itu dari ikan hermafrodit. Nah, yang kelompok 7 dapatkan yaitu ikan nilam, ikan lemon, ikan gabus, ikan sidat, dan juga ikan kakatua. Berikut merupakan hasil dari praktikum pertama fisiologi reproduksi organisme akuatik kelompok 7. Berdasarkan literatur kami mendapatkan gonad dan juga anatomi organ dari ikan nilam, ikan lemon, ikan gabus, ikan sidat, dan juga ikan kakatua. Pada praktikum minggu kedua ini berjudul ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi kelompok Teleostei. Nah, Teleostei sendiri merupakan kelompok ikan dengan tulang keras sejati
insang yang berada di dalam rongga tertutup oleh tutup insang, serta tubuh yang dilindungi oleh sisik. Ikan ini memiliki testis yang terdiri dari dua bagian, yaitu intertubular dan tubular. Identifikasi organ reproduksi ini dilakukan dengan membuka rongga perut untuk menemukan gonad jantan, yaitu testis, dan juga gonad betina, yaitu ovarium. Ovarium terdiri dari oogonia dan jaringan pendukung atau stroma. Organ ini terletak di bagian atas rongga tubuh, terhubung melalui mesofaria dan berada di bawah atau di samping gelembung renang. Saat matang, ovarium bisa mencapai hingga 70% dari berat tubuh ikan. Pada ikan muda, ovarium biasanya berwarna keputih-putihan dan berubah menjadi kekuningan saat mencapai kematangan. Selanjutnya ada gonad jantan atau testis. Testis ini terletak di bagian atas rongga tubuh, terhubung melalui mesorchium dan berada di bawah atau di samping gelembung renang. Testis terdiri dari folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang. Ukuran dan warna gonad dapat bervariasi tergantung pada tingkat kematangan. Sebagian besar testis berwarna putih kekuningan dan memiliki permukaan halus. Prosedur yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu dengan mengambil ikan yang telah ditentukan, yaitu ikan lele, ikan nila, dan juga ikan mas. Ikan kemudian diamati ciri seksual sekundernya untuk menentukan praduga apakah ikan ini jantan atau betina. Kemudian ikan dibedah untuk dilihat bagian gonad dan juga hatinya. Setelah ikan dibedah, kemudian ikan didokumentasikan dengan kondisi organ yang masih utuh di dalam tubuh ikan. Setelah didokumentasikan, gonad dikeluarkan dari tubuh ikan dan didokumentasikan juga. Setelah itu, hasil dokumentasi dimasukkan ke dalam laporan praktikum dan dibandingkan dengan literatur yang didapatkan. Pada praktikum pertemuan ketiga ini, materi yang dibawakan yaitu ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi Avertebrata. Nah, Avertebrata ini merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Struktur morfologi dan anatomi hewan Avertebrata lebih sederhana, termasuk dalam sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah. Ukuran tubuhnya cenderung lebih kecil dengan sistem saraf yang terletak di bagian ventral atau perut, tepat di bawah saluran pencernaan. Kelompok Avertebrata terdiri dari beberapa filum, antara lain filum Porifera atau hewan berpori, filum Platyhelminthes atau cacing pipih, filum Nemathelminthes atau cacing gilik, filum Coelenterata atau hewan dengan rongga perut, filum Annelida atau cacing berbuku-buku, filum Mollusca atau hewan lunak, filum Arthropoda atau hewan berkaki berbuku-buku, dan filum Echinodermata atau hewan dengan kulit berduri. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membedakan antara hewan yang jantan dan juga betina. Nah, organisme yang digunakan organisme yang diamati yaitu ada lobster, kepiting, kerang, cumi-cumi, dan udang. Pada praktikum minggu keempat ini berjudul Perkembangan gonad dan gambaran histologis atau selular organ reproduksi ikan. Gonad sendiri merupakan organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gonad pada ikan jantan yang disebut testis dan gonad pada ikan betina yang disebut ovarium. Nah, indeks kematangan gonad merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah ikan sudah siap untuk reproduksi atau masih membutuhkan waktu untuk perkembangan gonadnya. Dasar yang dipakai untuk menentukan tingkat kematangan gonad dengan cara morfologi adalah bentuk, ukuran panjang dan berat, warna, dan perkembangan isi gonad yang dapat dilihat. Berdasarkan tingkat kematangan gonad dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah TKG 1, yaitu belum matang gonad. Kemudian TKG 2, permulaan perkembangan gonad. TKG 3, hampir matang gonad. TKG 4, matang gonad. TKG 5 merupakan salin, merupakan masa ketika ikan sudah mengalami pemijahan dan akan melakukan regenerasi atau rematurasi gonad.
Pada praktikum pertemuan kelima ini berjudul Gonadosomatic Index atau GSI, Hepatosomatic Index atau HSI, dan ultrasonografi atau USG. Gonadosomatic Index atau GSI merupakan suatu nilai dalam persentase sebagai hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan dan dikalikan dengan 100%. Seiring dengan perkembangan gonad akan semakin besar dan matang hingga fase pemijahan. Selama fase pematangan gonad, sebagian besar energi yang tersimpan di dalam hati akan dialokasikan ke ovari untuk proses vitelogenesis. Nilai GSI akan meningkat sebelum memijah dan akan mengalami penurunan setelah memijah. Kemudian ada Hepatosomatic Index atau HSI, merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Hati merupakan tempat terjadinya proses vitelogenesis. Nah, HSI ini merupakan nilai persen sebagai hasil dari perbandingan berat hati dengan berat tubuh yang dikalikan dengan 100. Nilai HSI dapat menurun karena berkurangnya cadangan lemak selama proses vitelogenesis. Penurunan ini terjadi karena lemak maternal yang tersimpan di dalam hati telah dialihkan ke gonad untuk mendukung proses vitelogenesis, sehingga berat hati mengalami penurunan. Dan yang terakhir ada ultrasonografi, merupakan teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Biasanya, gambar ini ditampilkan dalam skala abu-abu dan digunakan dalam proses diagnosis medis manusia maupun hewan. Gambar tersebut dihasilkan melalui berbagai mode penerimaan tampilan gema ultrasonografi, termasuk mode A atau amplitude mode, kemudian B mode, brightness mode, real time B mode, kemudian M mode atau motion mode, dan color mode. Nah, pada praktikum kali ini prosedur yang dilakukan adalah dengan menyiapkan ikan yang akan diperiksa dengan ultrasonografi atau USG. Nah, ikan yang akan diamati ini adalah ikan lele dan ikan mas. Proses dilakukan dengan menyiapkan ikan untuk di USG terlebih dahulu. Setelah di USG, kemudian ikan akan ditentukan apakah ikan tersebut jantan atau betina. Jika ikan itu tersebut betina, maka akan dilakukan kateter atau penyedotan sel telur untuk diamati. Nah, kemudian jika sudah ikan dibedah untuk diambil hati dan gonadnya untuk ditimbang. Sebelum dibedah, ikan ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui bobot tubuh keseluruhan ikan. Pada praktikum pertemuan ke-6 ini berjudul sebaran diameter telur dalam ovari. Ovari pada ikan terdapat di dalam tubuh ikan. Bentuknya juga bergantung pada rongga tubuh yang tersedia, tetapi pada umumnya mempunyai bentuk tubuh yang memanjang. Jumlahnya sepasang dan menggantung pada mesentris atau mesofaria. Posisinya persis di bawah tulang punggung dan ginjal, serta di samping gelembung udara. Warnanya bervariasi, mulai dari transparan sampai kuning emas atau abu-abu. Metode umum yang dilakukan adalah dengan mengkoleksi seluruh gonadnya dari dalam perut ikan. Kemudian contoh telur diambil dari bagian posterior, tengah, dan anterior. Setelah itu, telur diamati di bawah mikroskop yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler berketelitian 0,1 mm yang telah ditera sebelumnya. Sebaran frekuensi diameter didapat dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter pada tiap kelompok. Jika nilai selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter didapat, kemudian data plotkan pada sebuah grafik pada histogram untuk melihat distribusi sebaran diameter telur. Kemudian ada fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur yang dimiliki oleh ikan betina sebelum dilepaskan saat proses pemijahan. Fekunditas memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor seperti usia, panjang tubuh, berat tubuh, serta spesies ikan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah telur, yaitu metode jumlah,
metode volumetrik, metode gravimetrik, dan metode von Baer. Pada umumnya, fekunditas total dihitung dengan menggunakan metode subcontoh bobot gonad atau disebut metode gravimetrik. Prosedur praktikum pada kali ini yaitu dengan menyiapkan ikan yang akan di USG terlebih dahulu. Setelah ikan di USG, kemudian dilakukan kateterisasi untuk melihat jumlah telurnya yang akan diamati. Kemudian setelah ikan di USG, ikan dibedah dengan mengambil gonadnya untuk ditimbang. Sebelum dibedah, ikan ditimbang terlebih dahulu untuk mendapatkan berat total tubuh ikan. Setelah itu telur diukur dan dicatat diameternya pada bagian masing-masing ovari. Kemudian, hitung jumlah telur pada bagian anterior, tengah, dan posterior. Kemudian nilai sebaran setiap ovari dihitung dengan metode volumetrik atau gravimetrik.